إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى حضرة الشيخ عبد الجيلاني ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pembahasan kedua ya. Ini pertemuan kita yang kedua, kita membahas tentang psikologi tafsir Al-Jailani. Jadi kita membaca bersama tafsir Al-Jailani, karangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang manuskripnya dikumpulkan oleh cucu ke-25 beliau, yaitu Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani. Jadi saya membaca ini dengan seizin wakil beliau di Indonesia. Ini beliau Syekh Fadil Al-Jailani dengan wakil beliau Ustadz Nafis. Ustadz Nafis ini juga alumni kita, alumni SEF. Baik Bapak Ibu, terakhir kita kemarin membahas tentang proses pengumpulan manuskrip tafsir ini oleh Syekh Fadil Al-Jailani. Beliau menyampaikan bahwa naskah tulisan tangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu disebutkan di bawah ini. Jadi ini benar-benar naskah tulisan tangan dari penulis tafsirnya. Karena di luar sana secara akademis memang terjadi perdebatan apakah tafsir ini ditulis oleh beliau langsung, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri atau oleh muridnya itu. Nah ini oleh cucu beliau yang ke-25 yang memang peneliti dan profesor juga dan juga mursyid Thariqat Qadiriyah. Ya, beliau mengumpulkan sendiri manuskrip asli yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari naskah A dijadikan sebagai rujukan pertama, naskah B sekunder, naskah C sekunder. Kemudian saya menjadi naskah C adalah naskah Syams yang sudah punah. Selain manuskrip di atas, Syekh Fadil juga menerima informasi dari beberapa tokoh sebagai berikut. Dari Said Abdul Muthalib Al-Kailani, yang mengutip pernyataan Haji Nuri, Direktur Perpustakaan Al-Qadiriyah di Baghdad. Beberapa anggota keluarga Syekh Jailani di Madrasah Wadiyah dan Wakaf Syekh di Baghdad. Syekh Umar Ar-Rifai yang mengutip pernyataan Said Yusuf Al-Kailani rahimahullah, serta Ustadz Mustafa Al-Jailani Al-Halabi. Beliau adalah pemilik sebuah perpustakaan di Baghdad dan memberi informasi tentang adanya sebuah naskah lain yang ditulis langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ada di perpustakaan Qadiriyah di Baghdad. Tetapi kemudian naskah itu hilang selama beberapa abad dan berhasil ditemukan lagi di Syam. Setelah Syekh Fadil melakukan upaya pencarian naskah tersebut di Syam, beliau pun mengetahui bahwa naskah itu memang pernah ada tapi kemudian hilang. Syekh Fadil berusaha sekuat tenaga untuk menemukan naskah tersebut di berbagai perpustakaan internasional, insya Allah. Dalam bukunya yang berjudul Maktabah Al-Madrasah Al-Qadiriyah Al-Amma fil Baghdad, Said Nuri Muhammad Sobri Al-Mufti, Sekretaris Perpustakaan Umum Al-Qadiriyah, menyatakan di halaman 23 bahwa di antara karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tafsir Al-Quranul Karim dengan tulisan tangan beliau. Ini menegaskan apa yang Syekh Fadil lakukan dengan menerbitkan tafsir ini atas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Urgensi berbagai karya tulis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bagi para ilmuwan dan peneliti, urgensi penerbitan berbagai karya tulis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terletak pada keberhasilan Syekh
dalam menampilkan tasawuf sesungguhnya yang bersih dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena Bapak Ibu, ilmu tasawuf ini dan pelakunya, praktisinya namanya sufi itu memang penuh kontroversi ya. Di dunia Islam memang tidak semua seragam. Beberapa itu menganggap ilmu tasawuf ini tidak bagian dari Islam gitu ya. Nah, ini penerbitan tafsir ini eh, menampilkan tasawuf sesungguhnya sangat bersih dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam tasawufnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama sekali tidak keluar dari manhaj Al-Quran dan Sunnah. Itulah sebabnya jumhur ulama bersepakat atas kesolehan dan kebenaran manhaj Syekh. Mereka selalu mengakui kebenaran berbagai pernyataan Syekh, bahkan mereka menyebut nama Syekh dengan gelar As-Syekhul Abid Az-Zahid, Al-Arif Billah, As-Sayyid As-Syarif, As-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Dari sini Syekh Fadil menemukan keharusan untuk meneliti karya-karya tulis Syekh demi menghilangkan perselisihan yang terjadi di tengah umat Islam masa kini. Karena berbagai pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu penuh dengan hikmah, nasihat yang baik, dan kalaupun berdebat, berdebat dengan cara yang baik. Syekh Fadil telah mengumpulkan sekian banyak catatan tentang pernyataan, suluk, dan perbuatan Syekh demi menyerukan persatuan dan menghilangkan perselisihan di tengah umat Islam, sembari memperkenalkan mereka kepada tasawuf yang benar. Syekh Fadil mempublikasikan catatan-catatan ini melalui buku beliau yang berjudul Nahrul Qadiriyah. Selain itu, Syekh Fadil juga mengumpulkan beberapa pandangan para ulama dulu maupun sekarang tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang akan beliau publikasikan melalui sebuah buku lain yang berjudul Ara'al Ulama fil Haq Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Fadil juga telah memaparkan biografi Syekh secara lengkap dalam pendahuluan buku yang berjudul Al-Futuwa fi Kaifiyah Ahdzal Ahad wal Bai'ah. Sekarang kita bahas tentang sekelumit tentang tafsir ini, tafsir Al-Jailani. Ini ya Bapak Ibu. Kami sengaja menyebut karya Syekh Al-Jailani dan tidak menggunakan istilah tafsir Syekh Al-Jailani yang akan dijelaskan pada bagian mendatang. Dalam karya ini, Syekh Al-Jailani menyusun surat dan ayat-ayat Quran secara berurutan dengan menghubungkan satu sama lainnya. Di setiap surat, beliau membuat mukaddimah yang disebut pembuka surah, Fatihah as-surah. Lalu menutupnya dengan bagian menutup yang disebut dengan penutup surah atau khotimah as-surah. Di bagian ini, Syekh Al-Jailani menuangkan ringkasan dari kandungan isi tiap-tiap surah, meski biasanya Syekh Al-Jailani mengisi bagian penutup ini dengan doa untuk seluruh umat Islam dan orang-orang yang hadir dalam majelis pada saat dulu. Beliau menyampaikan tafsir ini. Hal lain yang terkenal dari Syekh Al-Jailani adalah kedudukannya sebagai imam di madrasah yang beliau dirikan dan beliau bina hingga memberi hasil yang baik. Syekh Al-Jailani adalah salah satu tokoh awal yang menggugah para pemuda yang alpa pada saat itu. Beliau menghembuskan semangat untuk kembali pada Islam yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Dengan yang dilakukannya itu, Syekh Al-Jailani telah menjadi pembuka jalan bagi kemunculan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Dengan semangat yang ditumbuhkan oleh Syekh Al-Jailani pada generasi masa itu, di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, pasukan Islam berhasil menaklukkan bangsa Eropa serta membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman mereka. Semua prestasi itu hanya dapat terwujud dengan membebaskan pemikiran dan ruh generasi muda dari segala bentuk kerusakan material, moral, dan intelektual, melalui pengaruh kuat dari semangat yang muncul pada masa Syekh Al-Jailani. Jadi beliau ini gurunya Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang terkenal ya di abad pertengahan. Bukankah semua ini hanya dapat terwujud dengan kembali pada nilai-nilai Islam yang berasal dari kitabullah melalui pembaharuan iman, penguatan ketakwaan, dan hubungan dengan Allah?
Sungguh, si Al-Jailani melakukan semua itu dalam berbagai aktivitas pengajaran, pengarahan, dan karya-karya tulisnya. Karya tulis Syekh Al-Jailani yang sedang Anda pegang ini memiliki peran penting dalam hal ini. Dalam kitab ini, Syekh Al-Jailani tidak sekedar menafsirkan Al-Quran dengan pola tafsir yang semata-mata mengandalkan ilmu dan pemahaman seperti yang lazim terdapat dalam berbagai kitab tafsir lain. Tetapi tafsir ini lebih banyak bertumpu pada pemaparan berbagai sugesti yang menghidupkan ruh, serta dapat menumbuhkan ketakwaan di satu sisi, dan di sisi lain mampu mengikat murid dengan gurunya, sehingga guru dapat terus meningkatkan kualitas murid hingga mencapai derajat setinggi mungkin. Jadi tafsir ini, Bapak Ibu, tafsir sifatnya batiniah ya. Jadi tafsir sufi, agak beda dengan tafsir-tafsir yang lain. Itulah sebabnya karya tulis Syekh Al-Jailani disebut dengan Al-Fawatih Al-Ilahiyah wal Mafatih Al-Ghaibiyah Al-Muwaddiha lil Kalim Al-Qur'aniyah wal Hikam Al-Furqaniyah. Inilah sebuah karya autentik yang menjadi bentuk kontribusi nyata dari seorang alim Rabbani dan kutub rohani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Lewat karya ini, Syekh Al-Jailani ingin meletakkan kita di jantung karyanya yang sedang Anda pegang ini. Beliau tidak menamakan kitab ini dengan istilah penafsiran Al-Quran, melainkan menyebutnya Al-Fawatih Al-Ilahiyah wal Mafatih Al-Ghaibiyah Al-Muwaddiha lil Kalim Al-Qur'aniyah wal Hikam Al-Furqaniyah. Maksudnya, dalam kitab ini Syekh Al-Jailani berbicara tentang berbagai pengaruh inspiratif yang berasal dari Al-Quran. Jadi inspirasi-inspirasi yang berasal dari Al-Quran terhadap beliau yang notabene adalah seorang ahli ibadah dan zuhud yang selalu berupaya mendaki tangga mendekatkan diri menuju Allah. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran memiliki sekian banyak inspirasi dan isyarat yang beragam bagi setiap orang, sesuai dengan kualitas mujahadah dan jihadnya untuk mencari keridhaan Allah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar kami akan tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Itu surat Al-Ankabut ayat 69. Dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kata sabil, tidak menggunakan kata jalan dalam bentuk singular atau tunggal, melainkan menggunakan kata subul dalam bentuk plural. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, ya, jihad itu berbagai dimensi ya Pak Ibu. Kalau pakai fisik itu namanya jihad, kalau pakai intelektual namanya ijtihad, kalau pakai nafsu, jihad melawan nafsu itu namanya mujahadah. Jadi ada 3 macam jihad ya. Beberapa ulama mengatakan bahwa ada 3 dimensi jihad itu. Tidak harus perang berdarah ya. Jihad itu perjuangan. Kalau perjuangannya itu fisik disebut dengan jihad. Kalau perjuangannya itu intelektual, ijtihad gitu. Kalau perjuangannya itu untuk mengatasi nafsu kita sendiri, menaklukkan nafsu kita sendiri, mujahadah. Nah, siapapun yang sedang berjuang menuju Allah akan dibukakan jalan-jalan. Jadi ada banyak jalan menuju Allah. Tidak hanya satu, bukan sabil tapi subul. Kalau sabil cuma satu jalan, kalau subul itu ada banyak jalan. Allah akan membukakan banyak pintu menuju padanya. Jadi maksudnya masing-masing orang akan menangkap inspirasi dan isyarat tertentu dari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, Anda baca ayat yang sama, nanti tiap orang itu bisa dapat inspirasi yang berbeda-beda. Bahkan mufasir pun dengan ayat yang sama, itu penafsirannya bisa macam-macam. Sesuai sudut pandang yang beliau gunakan ketika menafsirkan Al-Quran itu. Ada Jawahirul Quran itu tafsir yang mengungkap sisi sainsnya, sisi ilmiah dari Al-Quran.
Ada tafsir yang mengungkap sisi keindahan tata bahasanya. Ada tafsir yang fokus ingin mengungkap hukum-hukum dari Al-Quran. Ada tafsir yang ingin mengungkap sisi batiniah Al-Quran. Nah ini jenis tafsir yang fokusnya adalah mengungkap pesan-pesan batin atau inspirasi-inspirasi batiniah dari Al-Quran. Jadi ada yang menyebutkan bahwa seperti berlian Bapak Ibu. Anda lihat dari sisi yang satu dengan sisi yang lain, itu kilauan cahayanya berbeda. Semuanya indah, tapi berbeda warnanya, berbeda berbeda penampakannya itu berbeda. Dan itulah keajaiban Al-Quran. Bahkan orang yang sama, baca ayat yang sama, di waktu yang berbeda, itu bisa mendapatkan inspirasi yang berbeda. Ya. Jadi sementara efek dan stimulasi Al-Quran terhadap tiap-tiap orang akan berbeda sesuai dengan tahapan spiritual yang dicapai dan seluruh aspek kehidupan yang dijalani. Jadi ada level-level pemahaman dalam memahami Al-Quran. Mungkin level yang paling rendah ya sekedar terjemahannya. Level nomor 2 lebih lebih dalam pemaknaannya. Nanti level ketiga bisa menangkap pesan rahasia di balik Al-Quran itu. Level keempat itu Sirul Asror yang lebih rahasia lagi. Dan itu tergantung level spiritual kita. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hendak mengungkap itu, rahasia-rahasia di balik Al-Quran ini. Disinilah muncul berbagai pendapat berbeda. Bahkan terkadang saling bertentangan. Ada pendapat yang dekat dengan pengertian tekstual ayat Al-Quran. Jadi pendapat pertama, pendapat yang sekedar menerjemahkan makna tekstual dari Al-Quran. Tapi ada pula yang jauh darinya. Sebab Al-Quran laksana samudra tak bertepi. Di dalamnya terkandung berbagai hasanah yang tak ternilai harganya. Ada yang dengan mudah langsung ditemukan dan ditentukan, seperti kandungan mengenai hukum dan hudud yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Namun ada pula yang tidak mudah ditemukan dan ditentukan, sehingga hanya dapat diraih menggunakan ruh, cahaya, dan hidayah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia hidupkan dan kami berikan padanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 122. Dan firman-Nya di ayat lain, dan demikianlah kami wahyukan padamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan apakah itu Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52. Dengan kesadaran inilah Syekh Al-Jailani kemudian menyatakan dalam muqaddimah yang beliau tulis untuk para sahabatnya. Saudara-saudaraku, abqakumullahu ta'ala. Janganlah engkau mengecamku atas apa yang kulakukan. Dan jangan pula engkau memakiku disebabkan apa yang ingin aku capai. Kemudian si Al-Jailani berkata, yang kuharapkan dari saudara-saudara adalah agar engkau hanya melihat isi kitab ini dengan intuisi perenungan. Bukan dengan logika pemikiran. Dengan zauk dan nurani. Bukan menggunakan dalil dan argumentasi. Serta menggunakan kasyaf dan iyan, kejernihan pandangan, bukan mengandalkan perkiraan. Nah ini Bapak Ibu, saya sudah diingatkan oleh Ustadz Nafis kemarin waktu saya minta izin baca ini. Kata beliau, di dalam tafsir ini, sebagai tradisi tasawuf itu ada banyak istilah-istilah yang mungkin kita nggak begitu paham.
karena perlu menggunakan rasa untuk memahami itu, dan juga perlu apa level-level spiritual yang berbeda untuk memahami hal itu. Kata beliau, bahkan kami penerjemah pun kadang-kadang menghadapi yang demikian. Jadi Mas Faiz ya perlu hati-hati gitu kata beliau. Dan saya udah bilang ke Pak Nafis, saya tidak dalam posisi sebagai guru. Saya belum qualified untuk menjadi guru. Saya dalam posisi sedang mau membaca kitab tafsir ini bersama-sama dengan teman-teman. Kalau ada bagian yang saya nggak paham, ya saya nggak akan pura-pura paham, nggak akan berusaha apa menjelaskan sesuatu yang saya nggak paham. Jadi yang saya nggak paham ya nanti silakan teman-teman bisa tanya sendiri ke ke Zawiyah Ar-Raudhah di Pak Nafis sana di Tebet di Jakarta, dan mungkin akan saya tanyakan langsung ke Pak Nafis. Kayak istilah gini, kasaf, nian, zauk, ini menerjemahkannya susah Bapak Ibu. Karena ini istilah-istilah tasawuf, istilah-istilah rasa, level-level spiritual yang nggak gampang menjelaskan. Jadi biarlah yang memang susah saya jelaskan, nggak akan saya jelaskan, dan saya akan menjelaskan sesuatu yang memang bisa saya jelaskan, yang saya tahu dengan ilmu saya, psikologi saya. Dan Anda akan juga lihat Bapak Ibu, saya tidak terlalu pintar dalam bahasa Arab. Dulu yang alim itu ayah saya, kakak saya itu alim dalam hal ini. Saya nggak begitu paham. Jadi makanya saya baca ya kadang-kadang mungkin bisa keliru apa pembacaannya, mohon dimaklumi ya. Kita sama-sama belajar bareng untuk membaca bareng. Rupanya Syekh Al-Jailani ingin menjelaskan bahwa karyanya ini bukanlah seperti tafsir-tafsir lain pada umumnya, melainkan sebuah kompilasi inspirasi, kumpulan inspirasi atau ilham, dan isyarat yang seiring dengan irama kehidupan, ruh dan gerak yang muncul dari hati ahli ibadah yang selalu berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kesadaran inilah yang senantiasa berpadu dengan setiap gerak Syekh Al-Jailani dan diam hatinya yang selalu tenang bersama Allah. Karya tulis beliau ini menjadi manifestasi dari segenap perasaan, emosi, gerak, inspirasi, isyarat, dan pancaran hati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini pentingnya Bapak Ibu kita membaca berbagai macam tafsir ya. Tafsir yang paling populer mungkin tafsir Ibnu Katsir, itu tafsir yang memang untuk umum, yang memang mudah dicerna ya. Tafsir Al-Jalalain itu juga umum, dan Fi Dhilal Quran dan Hasan Al-Banna itu banyak juga dia jadi referensi pergerakan Islamnya. Jadi Bapak Ibu Anda perlu baca tafsir yang bermacam-macam supaya bisa memahami Al-Quran dari berbagai macam sudut pandang ya. Jadi ini salah satu sudut pandang dalam memahami Al-Quran, bukan satu-satunya. Dan ini lebih ke sisi batiniah, sesuai inspirasi-inspirasi yang didapat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itulah sebabnya setiap membaca kitab itu seyogyanya dapat memahami semua ini sebelum menyelami samudra luas kitab ini, agar tidak tenggelam dan tersesat. Khususnya berkenaan dengan bagian-bagian yang terkesan mendukung paham wahdatul wujud, padahal Syekh Al-Jailani sama sekali tidak memiliki hubungan dengan aliran filsafat tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Syekh Al-Jailani selalu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Karena itu, jika di dalam tafsir ini terdapat pembahasan seputar wahdatul wujud atau semacam itu, maka sebenarnya itu adalah keterangan orang lain yang disusupkan ke tulisan Syekh Al-Jailani. Karena Syekh tidak pernah mengutip dari pendapat orang lain kecuali hanya beberapa kali dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat lain.
Dalam ayat-ayat tentang hukum, ayat ahkam, Syekh Al-Jailani menyebutkan secara singkat mengenai hukum fikih, sambil terkadang menyampaikan peringatan tentang kiroatnya. Berkenaan dengan kiroat, Syekh Al-Jailani tidak selalu mengikuti kiroat Imam Hafiz dan terkadang menggunakan beberapa jenis kiroat sekaligus tanpa menyebut sumbernya. Jilid pertama tafsir ini jilid pertamanya telah selesai diterjemahkan ke bahasa Turki dan Syekh Fadil sedang menyelesaikan terjemahan jilid kedua. Selain itu, Syekh Fadil juga sudah memulai proses terjemah tafsir ini ke bahasa Urdu, Inggris, dan Jerman. Dengan berkenan Allah, Syekh Fadil berniat untuk menerjemahkan semua karya Syekh Al-Jailani yang lain ke dalam bahasa-bahasa tersebut dan berbagai bahasa lainnya. Penutup, Syekh Fadil sangat bersyukur pada Allah serta memujinya dengan pujian orang-orang yang bersyukur, berzikir, dan beribadah padanya. Pujian para ahli hakikat dan penempuh jalan yang lurus, pujian para pencinta dan orang-orang yang dicintainya. Berkat segala anugerah yang Allah limpahkan sehingga beliau dapat mengumpulkan karya-karya Sultanul Aulia wal Arifin, Al-Bas Al-Syahab, Ashab, Imam Al-Muttaqin, Maulana Zunur Rabbani, Al-Haikal As-Somadani, Fadlaka Torus Al-Daftar An-Nurani, Imamul Arifin, Tajdin Al-Qutub Al-Kamil, As-Said Al-Asharif, Abu Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Dan berkat berkenan Allah, beliau dapat menerbitkan buku pertama karya Syekh Al-Jailani, yaitu Tafsir Al-Jailani yang belum pernah diterbitkan sebelumnya. Sehingga kitab ini menjadi karya ilmiah Syekh Al-Jailani pertama yang diterbitkan. Syekh Fadil berjanji kepada para alim dan para penuntut ilmu bahwa dengan seizin Allah, beliau akan menerbitkan kitab-kitab Syekh Al-Jailani berikutnya yang mencapai 17 kitab, 6 risalah, dan 14 judul tulisan. Dengan perkenan Allah, beliau akan terus mencari di berbagai perpustakaan di seluruh dunia semua tulisan Syekh Al-Jailani yang jumlahnya lebih dari 100 judul. Syekh Fadil ingin mengingatkan pada para ulama dan para pembaca sekalian bahwa beliau menyalin kitab tafsir ini persis seperti dalam manuskrip aslinya, tanpa melakukan koreksi atau penggantian apapun kecuali di beberapa tempat saja, termasuk ketika terjadi kesalahan gramatika. Semua itu sengaja beliau lakukan untuk membuka pintu analisis dan perenungan dari para ulama dan pembaca, karena beliau ingin dapat segera menerbitkan kitab ini disebabkan satu dan lain hal. Syekh Fadil sungguh berterima kasih kepada setiap orang yang ikut andil dalam membantu menuntaskan kerja panjang selama 30 tahun dalam meneliti dan mencari karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika nanti Syekh Fadil sudah berhasil menerbitkan semua karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau berkeinginan untuk mencari karya-karya semua keturunannya. Oleh sebab itu, Syekh Fadil berharap agar semua orang yang memiliki naskah dan manuskrip karya tulis keturunan Syekh Al-Jailani berkenan memberi beliau salinan naskah tersebut. Beliau akan sangat berterima kasih karena tindakan seperti itu akan dapat melengkapi rangkaian karya-karya tulis semua keturunan Syekh Al-Jailani radhiyallahu anhuma ajma'in. Semoga Allah memberi kita manfaat dengan berkah ilmu dan jiwa mereka semua. Ya Allah, yang tidak dapat dilihat mata, tidak dapat dijangkau prasangka, tidak dapat dijelaskan manusia. Zat yang tidak takut pada perputaran masa, tidak musnah oleh kesudahan dunia, yang mengetahui beratnya gunung-gunung, isi lautan, jumlah titik hujan, bilangan dedaunan, serta banyaknya segala benda yang dilingkupi gelapnya malam dan terangnya siang. Zat yang tidak diliputi oleh langit manapun, bumi manapun, gunung manapun, kecuali Dia mengetahui apa yang ada di dalamnya. Karena di dalam genggamannya lah seluruh langit dan bumi. Ya Allah, jadikanlah perbuatan terbaik kami adalah di akhirnya, dan jadikanlah hari terbaik kami adalah hari ketika aku berjumpa denganmu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah melimpahkan sholawat pada Rasul termulia Sayyidina Muhammad SAW kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Baik Bapak Ibu, itu pengantar
eh, tafsir ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke sambutan ya. Dari sambutan sebentar, kemudian pengantar lagi, baru kemudian masuk ke Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu, kita ngaji sebentar saja, 30 menit cukup. Yang penting ini menjadi kebiasaan baik buat kita. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan ini. Sampai ketemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.